Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro semua. Sore ini kita bikin konten tentang motornya Bro Epang. Ini sekedar laporan ya Bro. Sorry kalau di sini lama banget, udah antrian lama soalnya terkendala tenaga juga. Tapi hari ini kita lagi rada longgar, sepi sekali Mas Bro. Cuma ditemani Robi Untul, di situ lagi ada gedek biasa lah. Sama tukyak yang kayak di sini. Ini untuk piston udah pergantian di 58 udah 150, crankcase udah dicoak, nggak masalah. Cuman untuk piston ini awalnya make FIM 56 58. Ntar pistonnya ini kita ganti ya Mas Bro. Kita bikin baru lagi sih. Walaupun pistonnya ntar kita yang rada ngirit, kita ntar pakai itu aja Sonic. Kalau nggak CS1 over 100 nyata ntar Mas Bro. Terus untuk mohon maaf lagi untuk daerah head kita nggak bisa diakalin lah, kita ganti aja. Untuk head kita kebetulan juga punya stok head untuk Jupiternya, jadi ntar kita ganti aja. Bawaannya ini udah klepnya udah 2824, punya Sonic juga, batang 5 mm. Nah, nasen dia ya. Cuman masalahnya ini banyak banget sih Mas Bro Epang. Untuk setting klep juga udah nggak layak, terus bos klep ada kocak, terus bos-bosan nah. Untuk bes-besan daerah busi juga udah nggak layak. Terus ini setting klep juga bisa dilihat, setting klepnya beratnya kebesaran Mas Bro. Untuk templar walaupun udah dipapas, ini templarnya udah dipapas kelihatannya, udah dipapas. Cuman ntar kita pakai aja nggak apa-apa, ini masih orisinil juga. Ntar kita untuk templar kita nggak ganti, kita rajinin aja kayak gitu. Soalnya ini tuh bekas papasannya terlalu ekstrim Mas Bro, jadi untuk diulang lagi juga bentuknya nggak bagus, bentuknya terlalu lempes untuk klepnya Mas Bro. Jadi kita ganti aja, punya kita aja nggak apa-apa, kita urusannya belakangan lah. Kita ganti ini Mas Bro Epang. Ini kita ganti head Jupiter 5 TP. Ini pakai klep sama aja, sama 2824 klepnya kita samain aja. Cuman ini belum pernah dipakai Mas Bro, baru bikin, belum pernah dipakai. Tapi udah pernah di porting. Walaupun portingnya belum jadi sini Mas Bro. Soalnya kalau kita fokus di sini untuk benerin ini, dananya sama aja lumayan sih untuk keadaan kayak gini untuk headnya. Ini kita klep pakai 2824 ya Mas Bro. Terus untuk manifold juga kita udah bikin kotak, kita bisa geser-geser semaunya Mas Bro Epang, bisa dibor lagi untuk menghadap ke mana terserah. Ini udah kita jiplak sama manifold standar, cuman kita geser ke belakang sini, ke sini, ke belakang Bro, bukan ke depan ya, ke sini lah. Kita geser ke sini untuk portingannya, ini kita geser ke sini sedikit kayak gini untuk penampakannya headnya Mas Bro Epang. Berarti ini sekedar laporan untuk headnya, kita ganti satu paket aja yang udah jadi, walaupun ini customan juga untuk head. Cuman dari ini kan udah masih rajin Mas Bro, untuk daerah setting klep masih baru semua kayak gini. Soalnya kalau untuk punyanya Mas Bro nya ini Mas Bro Epang kayak gini, untuk dalemannya bos klep juga kelihatan nggak? Ini bekas lim steel juga, di sini main di lim steel, jadi kayaknya kurang awet lah.
Ini kan ntar buat harian juga, jadi kayaknya gue lihat kan bekas lim-liman juga. Ya, bekas lim steel. Nggak kelihatan apa ya? Ini juga untuk batang klepnya udah jebir, ini nggak bisa lepas, kalau nggak dikecilin dulu untuk batang klepnya. Ini klepnya nggak bisa lepas mas bro, ini bisa diakalin ntar. Untuk bos klep udah yang layak, soalnya ini terlalu besar juga, itu bekas los-losan juga bisa dilihat. Kita sih nggak nyalain siapa-siapa ya mas bro, soalnya semua kan butuh proses, jadi semua bengkel juga kayak kita sendiri masih belajar ya, butuh proses lah. Yang penting mau belajar aja. Untuk piston kita pastikan ganti, soalnya juga ini untuk kompresi juga susah juga untuk ngaturnya, itu juga untuk benerin piston juga kita susah. Saya udah terlalu lebar untuk coakan klepnya, coakan pistonnya udah terlalu lebar. Ini kita nggak nyalain, kita ini pakai gerinda, nggak nyalain siapa-siapa, soalnya ya jujur aja dulu kita udah juga belajar dari alat manual tech mas bro, jadi memang keterbatasan alat juga pengaruh juga. Jadi nggak apa-apa, ntar kita ganti aja untuk pistonnya, walaupun harganya yang red nggak kayak FVM yang nggak mentahan apa nggak merek racingan lah, kita pakai merek NPP atau apa nggak apa-apa. Yang pasti untuk piston kita diwajibkan ganti aja. Untuk daerah noken as kita juga harus ganti mas bro Epang, soalnya kalau posisi kayak gini untuk bentuknya sih masih bisa sebenarnya untuk bentuk lagi, kita bikin jalur lagi di papas kemungkinan masih bisa, cuman kendala lagi ini udah pecah untuk dudukan gigi sentriknya. Bisa dilihat ini pecah, semua dipakai, kalau geser kan riskan juga, jadi kita ganti aja untuk ini, walaupun ntar kita ganti yang paling murah aja nggak apa-apa untuk bahan mas bro, ntar kita papas sendiri aja. Yang penting untuk noken as kita minta untuk baru, peer klep juga baru, retainer klep, topi klep juga baru semua. Soalnya dari awal kan ini topi klepnya pakai topi klep bawaan, jadi 4,5 batang bawaan dari di puput bagian ujungnya. Ntar kita bikin 5 mm aja sampai ujung. Untuk peer klep biasa kita pakai Swedia. Begitu aja untuk laporannya mas bro Epang, mohon maaf jika lama, terima kasih sudah mau bersabar di sini. Oh ya, ini untuk boringan ya, boringan ini udah sebenarnya sudah papasan habis mas bro, udah papasan habis untuk boring, masih terlalu tipis papasannya. Cuman kembali lagi ke pengiritan dana ya, paling ini kan tadinya juga udah pakai marking kayak gini, marking aluminium, udah pakai packing. Paling ntar kita bikin packing yang rada tebel lagi. Ini untuk boring yang standar kan ini masih panjang untuk boringnya. Sama-sama 5 TP ya mas bro, 5 TP. Kalau punya mas bro Epang udah papasannya udah lumayan ekstrim ini mas bro. Tapi kalau kita ganti boring lagi kan biayanya udah melar lagi, terus ini juga kasihan kan udah overbus juga, udah lumayan kandel tebel. Paling kita ntar bikin packing sekitar 3 milian ya. Ini sekitar kita bikin packing 3 milian ntar sekitar ya. Kita beli packing yang 3 milian untuk packing bloknya, biar nggak pergantian di bloknya, juga nggak terlalu maksa untuk rantai keteng, nggak terlalu kendor banget, jadi masih nyaman untuk pakai setelan keteng tensioner. Setelan ketengnya ini yang orisinilnya, nggak pakai di paten gitu mas bro. Terus masalah lagi sebenarnya di boringannya ini juga ambles, ini udah pendek, ntar dipapas lagi ini buat meratakan di boring dalam, tambah pendek lagi mas bro. Jadi kita sekitar 3 milian untuk bikin packing bloknya. Gitulah kendalanya lah buat
servis yang bekas korekan emang udah lumayan lah Mas Bro. Jadi kayak buat dari awal sih sebenarnya. Ini kan bisa dilihat untuk boring lebih pendek daripada dudukannya bloknya. Jadi dipakai packing pun tetap bocor. Kompresinya bocor Mas Bro. Begitu untuk laporannya Mas Bro Epang. Mohon maaf jika lama sekali di sini, sekitar 2 mingguan lah ya. Kita baru sempet untuk ngoprek-ngoprek lagi. Untuk kayak gitu untuk rekondisinya, untuk restorasi bukan sih, untuk benerinnya lah. Benerinnya kayak gitu niatnya kita. Jadi kita laporan aja, kita pergantian di head, piston, klep. Kita ganti spear klep, noken as, retainer, kayak gitu. Kita pergantiannya. Kita ini belum daerah belakangnya kita belum tahu ya. Yang jelas untuk daerah belakang, untuk pedal as persnelengnya bisa dilihat ini udah terlalu parah. Jadi ini diganti, ntar ganti, gak masalah. Mau das lagi sih ya selera, tapi bagusan diganti. Untuk magnetnya tadi bubut, ntar kita bubut 2 mm. Untuk kanan kita belum bongkar, ntar kita bongkar aja. Begitulah, ini bukan malpraktek ya Mas Bro, karena semua kan butuh proses juga. Kita nggak nyalain siapa-siapa. Yang jelas kita benerin sebisa kita, semaksimal kita ya Mas Bro. Jadi mohon maaf jika lama, terus mohon masukannya kalau kita emang salah, soalnya kita juga bengkel masih pemula. Mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak salah kata. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.